Film dimulai, dengan pemandangan sebuah resort mewah milik seorang pria kaya raya. Terlihat seorang pria bernama Juna sedang sibuk berbicara melalui telepon, yang nampak serius dan terburu-buru. Di sisi lain terlihat seorang wanita cantik bernama April tengah bersiap untuk bertemu dengan kliennya. April terlihat sangat elegan dan percaya diri saat melangkah menuju ke ruang pertemuan. Ketika bertemu dengan kliennya, April langsung menyapa kliennya dan langsung membahas proyek pembangunan yang sedang mereka kerjakan. Namun tak lama setelah obrolan dimulai, April malah menggoda pria tersebut dengan sikap yang genit dan rayuan yang tidak pada tempatnya. Pria tersebut merasa tidak nyaman dengan sikap April yang tidak profesional. April bukanlah tipe wanita yang menarik bagi dirinya, dan kelakuan April pun membuat dirinya semakin risih, merasa terganggu dan tidak sopan atas tindakan April. Pria tersebut memutuskan untuk mengakhiri pertemuannya, lalu sebelum pergi, ia memberitahu kepada April bahwa ia berniat melaporkan kelakuannya kepada bosnya. Dengan wajah tegas pria itu pun langsung meninggalkan April sendirian. Di malam harinya, Juna pergi mengunjungi sebuah resort, lalu di waktu yang hampir bersamaan April juga tiba di resort tersebut. Di saat itu April terlihat sedang menelpon Mark, yang merupakan pacar sekaligus juga bosnya. Mark adalah anak pemilik perusahaan tempat April bekerja. Dalam percakapan tersebut Mark mengungkapkan kekecewaannya terhadap April. Ia baru saja mendengar keluhan dari sang klien mengenai perilaku April yang tidak profesional. Klien tersebut telah mengadukan masalah ini kepada ayah Mark, yang membuat situasinya semakin rumit. Di sini April coba menjelaskan kepada Mark, bahwa tindakan yang ia lakukan semata-mata untuk kepentingan bisnis. Ia merasa bahwa sedikit godaan bisa membantu memperlancar negosiasi villa tersebut, namun penjelasan dari si April tidak mampu meredakan kemarahan dari si Mark. Mark merasa bahwa cara tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme, yang diharapkan dari perusahaan mereka. Merasa tersudut dan kesal dengan reaksi dari si Mark, April pun memutuskan untuk mengakhiri perbincangan mereka. Setelah menutup telepon, April terlihat memesan makanan di restoran itu. Secara kebetulan Juna lah yang melayani pesanan dari si April. Juna yang merasa penasaran dan ingin tahu, ia pun memulai percakapan dan mengajak April berkenalan. April yang sedang membutuhkan teman curhat, ia pun menceritakan bahwa dirinya baru saja menghadiri sebuah acara dan sengaja mampir ke resort ini untuk bersantai. Meskipun baru saling mengenal, namun hubungan mereka berdua tampak begitu akrab, seolah-olah mereka berdua sudah lama saling kenal. Juna terlihat sangat ramah, bahkan tidak ragu untuk menyuapi April makanan. Sikap santai dan hangat Juna membuat April merasa sangat nyaman. Setelah menikmati makan malam, April pun memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi Juna meminta kepada staf restoran, agar tagihan makanan April dimasukkan ke dalam tagihannya, lalu keduanya melanjutkan obrolan mereka di pinggiran kolam renang. April yang awalnya merasa canggung, kini ia pun mulai terbuka dan nyaman saat berbicara dengan si Juna. Dalam percakapan mereka, April bercerita bahwa ia memiliki seorang pacar bernama Mark, yang merupakan anak dari pemilik resort tempat Juna bekerja sebagai koki. Perbincangan mereka mengalir dengan lancar, hingga tiba-tiba April melepas seragamnya, dan mengajak Juna untuk berenang bersamanya. Juna yang merasa terkejut namun senang, langsung mengikuti April ke dalam kolam renang. Di dalam kolam renang, mereka menikmati waktu bersama dengan bermain air. Lalu kegiatan mereka ditutup dengan melakukan aktivitas bercocok tanam bersama di dalam air. Keesokan harinya, Juna berencana memberikan kejutan istimewa kepada pacarnya yang bernama Mai. Juna memberikan sebuah cincin sebagai tanda keseriusannya dan mengajak Mai untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Namun tanpa diduga, Mai juga membawa sebuah cincin yang diberikan oleh ayahnya. Mai lalu menjelaskan bahwa cincin itu milik ibunya yang diberikan oleh ayahnya di hari pertunangan mereka. Juna yang melihat cincin tersebut menyadari bahwa cincin itu jauh lebih indah dan bernilai dibandingkan dengan yang ia berikan kepada Mai. Setelah momen tersebut, mereka memutuskan untuk melanjutkan hari dengan melakukan aktivitas bercocok tanam bersama. Namun pikiran Juna terusik oleh cincin yang diberikan oleh ayah si Mai. Ia merasa tertekan dan kecewa, sampai-sampai ia pun melampiaskan perasaannya di saat sedang melakukan aktivitas bercocok tanam. Tindakannya yang kasar membuat Mai pun merasa tidak nyaman. Mereka berdua pun terlibat berdebatan yang cukup sengit. Juna mengungkapkan perasaannya yang terluka, merasa Mai menginginkan lamaran yang mewah seperti yang dilakukan ayahnya kepada ibunya. Ia merasa direndahkan dan tidak cukup baik. Di sisi lain Mai coba menjelaskan, bahwa kenangan cincin tersebut memiliki nilai yang berarti. Namun di sini Juna tetap merasa tersisih. Di tempat yang berbeda, April kembali menemui Mark di kantornya. Awalnya mereka membahas sebuah proyek besar yang akan mereka kerjakan bersama. Namun alih-alih fokus kepada pekerjaan, April justru mengajak Mark untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama di malam itu. Mark yang awalnya merasa ragu,
Akhirnya ia pun setuju dan mereka langsung melakukan aktivitas tersebut. Namun nasib kurang beruntung menimpa mereka berdua. Belum juga aktivitas itu selesai, mereka malah kepergok oleh satpam kantor. Di sini Mark langsung marah, karena April kurang tepat dalam memilih tempat untuk melakukan aktivitas bercocok tanam. Lalu sebagai permintaan maaf April pun mengajak Mark untuk makan malam bersama. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Mark. Ia menjelaskan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di malam itu. Karena merasa kesal, April pun memutuskan untuk menghubungi Juna. Di saat itu kebetulan Juna masih berada di restoran tempat ia bekerja. Meskipun restorannya sudah tutup, Juna mengundang April untuk menemuinya di restoran tersebut. Tanpa menunggu lama April langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya di restoran, April langsung menanyakan kepada Juna tentang pemilik restoran tersebut. Di sini Juna menjelaskan bahwa restoran ini milik keluarga Mai, dan dia sendiri hanya dipercaya sebagai seorang koki di sana. Untuk menghibur si April, Juna kemudian menyiapkan hidangan spesial khusus untuknya. Sambil menikmati makanan yang telah disajikan, April pun mulai merasa lebih nyaman. Juna dengan pesonanya yang hangat mulai merayu April dengan cara yang halus dan menyenangkan. Setelah itu aktivitas bercocok tanam pun terjadi di antara mereka. Sampai-sampai keduanya pun menikmati aktivitas tersebut dengan penuh semangat. Beberapa hari kemudian, ayah Mark datang ke kantor untuk memberikan kabar yang cukup mengejutkan. Ia menginformasikan bahwa proyek besar yang selama ini ditangani oleh si Mark akan diambil alih oleh pihak lain. Tentu saja di sini Mark merasa terkejut dan segera mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Ayahnya menjelaskan bahwa pemegang saham terbesar telah memutuskan untuk memilih kontraktor lain, dan ia sendiri tidak memiliki kuasa untuk mengubah keputusan tersebut. Setelah menyampaikan kabar tersebut, ayah Mark pun pergi meninggalkan kantor. Kabar tersebut membuat Mark merasa frustasi dan marah. Ia langsung menyalahkan April atas kejadian ini, menduga bahwa tindakan sembrono April saat bertemu dengan klien adalah penyebab utama proyek tersebut diambil alih. Perdebatan sengit pun terjadi di antara mereka. Mark menuduh April tidak profesional, sementara April merasa tidak adil karena ia dijadikan kambing hitam atas kegagalan tersebut. Lalu dengan perasaan kesal dan marah, April pun langsung meninggalkan Mark. Dalam keadaan emosional, April pun pergi menemui Juna, dan menceritakan semua yang telah terjadi. Di sini Juna menyarankan agar April mempertimbangkan untuk pindah tempat kerja. Menurut Juna masih banyak perusahaan lain yang akan menghargai kemampuan dari si April. Sementara itu di sisi lain, Mai mengunjungi restorannya untuk mengecek stok makanan yang ada di dapur. Namun asisten koki di sana melaporkan bahwa stok daging dan sayuran sudah habis. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah melaporkan hal ini kepada Juna. Akan tetapi Juna belum mengadakan stok yang baru. Mendengar laporan tersebut Mai merasa curiga, dan memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV yang ada di restoran tersebut. Mai segera meminta untuk melihat rekaman CCTV yang ada di restoran. Dari rekaman itu ia melihat Juna sedang melakukan aktivitas bercocok tanam dengan si April. Melihat kenyataan ini kemarahan Mai pun memuncak dan ia berniat untuk segera menemui si Juna. Ketika bertemu dengan Juna, ia pun langsung menamparnya dengan keras. Juna terkejut dan merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mai menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui kedekatan Juna bersama si April dari rekaman CCTV yang ada di restoran. Juna yang tak bisa membantah dengan bukti yang ada. Ia pun merasa bersalah dan tak mampu berkata apa-apa. Lalu setelah pertengkaran tersebut, Mai dan Juna memutuskan untuk berpisah. Hubungan mereka yang telah lama dibangun akhirnya hancur karena ketidaksetiaan. Setelah kejadian itu, Juna dan April terlihat semakin dekat. Mereka berdua menemukan kenyamanan dan kebahagiaan satu sama lain. Meskipun hubungan mereka diawali dari perselingkuhan, namun keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan bersama-sama. Dan film pun selesai.